Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, Bu. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Alhamdulillah juga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Zoom meeting yang alhamdulillahnya dari kita semua ini sudah hadir, Ibu lihat dari partisipannya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Baik, karena kita sudah berdoa, mari kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bahas materinya, ada yang tahu tidak materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Materi tentang konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia, Bu. Wah, benar banget nih, Fatima. Pasti udah baca atau review ya sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Keren deh. Terus kira-kira yang lain ada yang tahu nggak nih konsep atau apa aja sih materi di konsep hak dan kewajiban hak asasi manusia ini yang kita bakal bahas? Ada yang tahu nggak? Pengertian HAM, Bu. Ciri-ciri HAM, Bu. Landasan hukum HAM, Bu. Macam-macam HAM, Bu. Wah, benar banget ya semua. Itu hal-hal yang kita akan bahas dan Ibu akan jelaskan lebih mendalam pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu mari kita simak dulu ya video berikut ini. Eh, Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, silahkan disimak ya anak-anak videonya. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik.
Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Nah, itu dia ya anak-anak sekalian sedikit video sebelum kita masuk ke materi. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih di antara kalian nih dari video yang tadi sudah Ibu putar, bisa mengulang sedikit gitu tentang apa sih isinya tadi video tersebut? Ibu persilahkan ya. Izin menjawab, Bu. Ya boleh, Fatimah silakan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Nah, pada umumnya, HAM itu bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Nah, selain itu, HAM juga bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Oh, bagus sekali ya penjelasan ulang dari Fatimah mengenai video yang Ibu putar tadi. Sudah cukup menerangkan kurang lebih tentang apa itu HAM ya. Sekarang giliran Ibu tanya ya ke kalian terkait video yang tadi sudah Ibu putar. HAM itu kan dapat mendapat pembatasan dari undang-undang. Ada yang tahu nggak sih contoh pembatasan yang dimaksud itu pembatasan seperti apa? Ibu, saya izin untuk menjawab, Bu. Iya, Sandri silahkan. Baik, contoh yang dimaksud adalah sebagai berikut, Bu. Misalnya, setiap orang itu berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau mengusir tempat tinggal orang lain dengan sewenang-wenang. Walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Begitu, Bu. Maaf kalau ada salah. Wah, udah sangat tepat sekali ya jawaban dari Sandri. Karena kita nih udah mulai kebuka nih pikiran kita tentang HAM. Ibu rasa cukup tanya jawabnya. Dan sekarang kita langsung masuk ke materi penjelasan ya. Tolong disimak ya anak-anak. Sebelumnya apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, Ibu izin menjelaskan ya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Lalu di sini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP-nya. Yaitu yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam hak asasi manusia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lalu kompetensi dasar yang pertama itu ada menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu indikator pencapaiannya atau IPK-nya itu, yang pertama menerima hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita masuk ke materinya yaitu konsep hak dan juga kewajiban asasi manusia. Yang pertama itu ada pengertian hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.
HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama ada menurut John Locke, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan juga suci. Lalu yang kedua dari Prof. Daryo dan Harjo, yaitu hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Lalu dari Jan Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Lalu kita masuk ke ciri-ciri hak asasi manusia. Sebelum Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri hak asasi manusia, ada yang bisa bantu Ibu untuk mencoba menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud ciri hakiki dari HAM atau tidak? Ibu persilakan ya. Saya izin coba-coba menjawab, Bu. Baik, Dela, silakan. Menurut saya, hakiki itu artinya yaitu hak asasi manusia, yaitu hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hakiki dari HAM yang juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang melindungi martabat dan kebebasan individu, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk kebebasan beragama, hak untuk memilih pemerintahan yang adil, dan hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Wah, betul dan bagus sekali ya penjelasan dari Dela, dan sudah sangat tepat juga. Karena penjelasan mengenai hakiki sudah dijelaskan oleh Dela, Ibu akan lanjut untuk menjelaskan ciri-ciri dari hak asasi manusia yang lain ya. Selanjutnya itu ada universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Lalu yang ketiga itu tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Lalu yang terakhir itu ada tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau politik atau hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Lalu di sini ada landasan-landasan hukum HAM, ada dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, ada juga Undang UU RI, lalu juga dari keputusan Presiden lagi, dan juga instruksi Presiden, Deklarasi Universal, lalu juga Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Lalu masih di landasan hukum HAM, sesuai dengan TAP MPR nomor XP11 MPR, 1998 tentang hak asasi manusia, maka pemahaman bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan, mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati universal dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Lalu yang kedua itu, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, lalu pandangan politik, dan bahasa serta status lain. Lalu yang terakhir itu, bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia itu bersifat historis dan juga dinamis, yang pelaksanaannya itu berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, sampai slide di sini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum Ibu lanjut ke slide selanjutnya? Saya izin bertanya, Ibu. Jadi persilahkan ya, Fatma. Tadi di PPT Ibu sudah disebutkan terkait bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis, yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, maksud hak asasi yang bersifat historis dan dinamis itu bagaimana ya, Bu? Wah, bagus sekali ya pertanyaan dari Fatma. Ibu izin menjelaskan ya. Ketika kita menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis, artinya bahwa pemahaman dan pelaksanaan HAM telah berkembang sepanjang sejarah dan terus berubah sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dengan menyadari bahwa HAM bersifat historis dan dinamis, kita mengakui bahwa hak asasi manusia bukanlah
sesuatu yang tetap dan terkunci dalam satu pemahaman yang kaku. Sebaliknya, mereka merupakan panduan moral dan hukum yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Seperti itu jawabannya Fatma. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, dari saya sudah cukup terjawab, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama ya. Baik, Ibu lanjut lagi ke materi selanjutnya. Lalu selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu mencakup kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan juga kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan juga kepercayaan. Lalu yang kedua itu ada hak asasi politik, di mana mencakup hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Lalu selanjutnya itu ada hak asasi ekonomi, hak memiliki, mencari, dan juga mengumpulkan kekayaan. Lalu ada kebebasan memilih pekerjaan dan juga hak untuk menjual, membeli, dan juga menyewa. Selanjutnya itu ada hak asasi hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Lalu hak sosial budaya yang dimana mencakup hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, lalu hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, lalu hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan juga pendidikan yang lain, yang layak. Lalu yang terakhir itu ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan juga perlindungan, di mana hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan dan juga penangkapan, peradilan, penyitaan, ataupun penggeledahan. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan Adi mengajukan pertanyaannya. Saya masih penasaran pada satu hal. Kenapa sih kita memerlukan hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan? Wah, baik. Ibu coba jelaskan ya, Di. Jadi kita memerlukan hak asasi manusia atau HAM itu dalam tata cara peradilan dan perlindungan karena HAM memberikan jaminan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, memastikan akses keadilan yang adil, serta melindungi martabat dan kebebasan individu dalam sistem hukum. Seperti itu, Adi. Apakah bisa dapat dipahami? Sudah cukup mengerti, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, karena penjelasan materi dari Ibu ini sudah selesai, sekarang kalian Ibu persilahkan untuk mengerjakan kuisis. Kuisis berikut ya, bisa kalian scan di handphone kalian masing-masing. Lalu, jawaban atau hasilnya bisa di-screenshot, lalu kirim ke Ibu ya, via private chat. Apakah sudah di-scan, anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Sudah. Ibu izin stop share ya. Nah, karena sudah di-scan semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita dokumentasi dulu ya. Oke, kita mukanya Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dokumentasinya sudah selesai. Ibu izin akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya semua. Semoga penjelasan materi dan juga hal-hal yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan lanjutan mengenai materi ini, jangan sungkan untuk private chat ke Ibu ya. Ibu sangat terbuka. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, terima warahmatullahi kasih Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.